Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diani Lestari dengan NIM 1052011003 dari kelompok 1B akan mempresentasikan jurnal mengenai krisis keanekaragaman. Adapun jurnal yang saya angkat kali ini yaitu jurnal dengan judul Keanekaragaman Hayati Indonesia, Suatu Tinjauan Masalah dan Pemecahannya. Adapun topik yang akan disajikan mengenai jurnal ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, permasalahan, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang keempat, kesimpulan. Langsung saja kita ke pendahuluan. Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Keanekaragaman hayati ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis tingkatan, yaitu keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman komunitas. Namun, adanya arus globalisasi dan efisiensi menuntut keseragaman, mengakibatkan krisis keragaman di berbagai bidang. Hal yang sama terjadi pada keragaman hayati atau biasa disebut dengan keanekaragaman hayati yang terus-menerus mengalami kemerosotan. Hutan tropis sebagai salah satu gudang keanekaragaman hayati diduga telah menyusut lebih dari setengahnya. Bahkan, lahan pertanian juga telah mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Upaya mengatasi ancaman pada keragaman hayati telah dilakukan di Indonesia, antara lain secara praktis mendorong proses suksesi ekologis untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang heterogen, sehingga memberikan kesempatan semua spesies dapat berkembang secara alami. Upaya tersebut dapat membentuk daerah cagar alam maupun konservasi sumber daya alam. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi masalah secara langsung berhubungan dengan keanekaragaman hayati dan usaha konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua mengenai permasalahan. Keanekaragaman hayati mulai mengalami berbagai erosi. Perusakan habitat telah mengganggu ekosistem yang akan mengancam berbagai spesies. Eksploitasi flora dan fauna yang berlebihan akan menimbulkan kelangkaan dan kepunahan spesies. Penyeragaman varietas tanaman dan ras hewan budidaya menimbulkan erosi genetik, sehingga akan menimbulkan krisis keanekaragaman hayati. Kemudian kita lanjutkan ke bagian 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Pusat keragaman hayati terkaya di dunia ada di Indonesia. Sebagian besar hutan yang ada di Indonesia ialah hutan hujan tropis yang memiliki kekayaan hayati flora yang beraneka ragam dan mempunyai ekosistem terkaya di dunia. Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu diperkirakan 1.148.400 km persegi. Keragaman hayati hutan Indonesia termasuk yang paling kaya di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity, yang artinya banyak keunikan genetiknya, tinggi keragaman jenis spesies, ekosistem, dan endemisnya. Yang kedua mengenai krisis keanekaragaman hayati dan dampaknya. Saat ini banyak ekosistem yang terganggu akibat perusakan habitat sehingga dapat mengancam kehidupan berbagai spesies. Eksploitasi flora dan fauna yang berlebihan akan menimbulkan kelangkaan dan kepunahan spesies. Selain itu, penyeragaman varietas tanaman dan ras hewan budidaya menimbulkan erosi genetik. Hal ini semua dapat menimbulkan krisis keanekaragaman hayati. Angka kepunahan spesies, seperempat dari 30 juta spesies hewan dan tumbuhan telah punah pada tahun 2000.
Penyeragaman dianggap penting dari segi ekonomi dan efisiensi. Padahal, penyeragaman akan menggusur varietas tradisional yang digunakan sebagai bahan baku pemulihan hewan maupun tanaman, sehingga menjadi langka. Penyeragaman juga mengakibatkan tanaman rentan pada hama dan penyakit. Selain itu, pemanasan global menjadi ancaman lain bagi keanekaragaman hayati. Hasil penelitian menyatakan peningkatan suhu bumi 2 derajat Celcius dalam waktu 50 tahun dapat memusnahkan puluhan ribu spesies hewan dan tumbuhan di bumi, bahkan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari aktivitas manusia. Sehingga iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini diperkirakan dapat mengancam keanekaragaman hayati yang berdampak pada usaha konservasi jangka panjang. Dan yang terakhir, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi ancaman dan kerusakan keanekaragaman hayati, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan-kebijakan maupun perangkat hukum. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk identifikasi dan menginventarisasi keanekaragaman hayati di Indonesia dalam hal sebaran, keberadaan, dan sistem pengolahannya. Selanjutnya, kita ke bagian 4, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan pada jurnal ini yaitu yang pertama, negara Indonesia merupakan satu di antara pusat keragaman hayati terkaya di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity, artinya mempunyai banyak keunikan genetiknya, tinggi keanekaragaman jenis spesies, ekosistem, dan endemisnya. Yang kedua, eksploitasi spesies flora dan fauna yang berlebihan menimbulkan kelangkaan dan kepunahan. Penyeragaman varietas tanaman dan ras hewan budidaya menimbulkan erosi genetik. Yang ketiga, ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia dapat diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman dalam hal sebaran keberadaan, pemanfaatan, dan sistem pengolahannya. Berikut referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.